Halo Sobat MyTech Audio semua, beberapa dari kalian di video reviewnya Anker Icon Plus yang pernah saya buat beberapa bulan yang lalu sempat nge-request ke saya untuk melihat satu speaker ini, speaker ultra budget dari Anker Soundcore Icon, bukan versi plusnya. Jadi ini Anker Icon versi reguler, versi lebih mini, lebih lawas, versi lebih murahnya lah pokoknya. Karena ini harganya sekitar 300 sampai 350 ribuan kalau kalian cek di marketplace. Beda ya dengan Anker Icon Plus yang harganya udah di atas 500 ribuan teman-teman. Itu pun kalau kalian bisa dapetin di harga 500 ribuan ya. Jadi dengan harga 300 ribuan, praktis ini menempatkan Anker Icon ini berada di pasar yang sama dengan beberapa speaker Eagle seperti Active 2, Active 2 Plus, dan Eagle Terra 3 Mini. Dan ya, video ini by request ya teman-teman. Sorry banget kalau udah tertunda cukup lama. Dan sorry juga buat teman-teman yang udah request speaker A, speaker B, speaker C yang belum saya sempat kabulkan sampai saat ini. Semoga berikutnya bisa segera teman-teman. Sabar-sabar. BTW saya akan share beberapa opsi link pembelian di deskripsi di bawah video buat kalian cek sendiri update harga terbaru dari speaker ini ketika kalian nonton video ini teman-teman. Kalau gitu sekarang kita langsung mulai aja ke video reviewnya. Yuk. Melihat box pembeliannya, kita akan langsung bisa lihat kalau Anker Icon ini memang produk yang udah agak berumur ya. Dimana charging portnya di sini masih pakai micro USB dan masih ada jack 3,5 mm, which is good ya. Melihat speaker-speaker saat ini sudah banyak yang nggak punya fitur jack 3,5 mm. Meskipun di sini Anker nggak nyediain kabel auxiliary di boxnya, tapi ini bakal kasih opsi lebih untuk konektivitas speaker satu ini. Secara kelengkapan, box pembeliannya cukup standar seperti speaker Anker lainnya, lengkap dengan garansi 18 bulan. Salah satu yang berani kasih garansi cukup lama ya, Anker ini. Mungkin cuma kalah dari Sennheiser aja yang berani kasih garansi 2 tahun teman-teman. Secara desain sendiri, speaker ini punya beberapa opsi warna. Unit yang saya punya ini varian warna mix color, campur katanya. Dan secara desainnya, menurut saya speaker ini cukup ramping dan cukup unik berkat kehadiran strap fleksibelnya yang bisa dilepas pasang di sini. Jadi bisa kalian gantungin di ransel atau di mana gitu ya, si Anker Icon ini. Kalian juga bisa lihat sendiri gimana speaker ini juga bahkan lebih ramping dari Eagle Active 2. Seluruh bodinya dibalut material silikon dan kain fabric, lengkap dengan pertombolan yang ada di bagian atas. Di Anker Icon ini juga nggak ada tombol pace up seperti yang kita jumpain di Anker Icon Plus. Tapi overall pertombolannya cukup komplit dan cukup mudah untuk ditekan-tekan, cukup nyaman. Tapi satu hal yang saya agak sayangkan, Soundcore Icon ini belum disupport sama app-nya Soundcore. Padahal fitur app support inilah yang membuat saya cukup nyaman dengan beberapa produknya Anker ya. Karena ada equalizer yang bisa kita custom, yang bisa kita otak-atik sendiri di sini teman-teman. Tapi well, sayangnya di sini belum ada. Jadi kalau kalian mau otak-atik equalizer, kalian harus pakai third party app. Cuma hati-hati, ada limitasi driver ya guys. Kalau EQ-nya dipaksa kelewatan terlalu ekstrim, bakal berasa distorted dan bisa cepat rusak drivernya nanti. Hati-hati. Terakhir, dari sisi fisik teman-teman. Di bawah ada 2 kaki untuk nopang speaker dan Anker Icon sudah IP67 rating, IP67, tahan debu dan tahan ditenggelamin dalam air sedalam maksimal 1 meter selama 30 menit. Sudah saya tes sendiri, saya lempar ke kolam renang dan Anker Soundcore Icon ternyata masih mengapung guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau bawa speaker ini ke perairan yang lebih dalam. Lalu kalau kalian tanya soal baterai, speaker ini cukup solid seperti hanya speaker-speaker Anker lainnya yang pernah saya review selama ini teman-teman. Di volume 50%, speaker ini bisa bertahan memainkan musik selama 16 jam 16 menit. Lumayan jauh di atas klaim 12 jamnya di sini. Sebelum ke audio, bicara singkat dulu soal konektivitas. Anker nggak nyebut Bluetooth speaker ini versi berapa. Tapi kalau dilihat-lihat dari beberapa lapak di internet, bilangnya sih udah pakai versi 5,0 ya. Dimana jangkauan sinyal Bluetooth maksimumnya ketika saya tes di tempat terbuka, saya dapat hasil 40 meter. Dan kalian, para video streamers, tenang aja. Saya sudah tes di Netflix dan YouTube, baik di iPad saya maupun di HP Android saya, dan saya nggak nyadar ada delay teman-teman.
Tapi siap-siap aja ya, kalau kalian sambungin speaker ini ke laptop kalian yang Bluetooth-nya masih versi 4,1 ke bawah, seperti laptop yang saya pakai, di YouTube kadang saya berasa ada delay teman-teman. Nggak mengganggu banget sebenarnya, tapi di sini seenggaknya bisa kita amatin delaynya ini. Untuk kodeknya juga masih memakai SBC seperti halnya speaker-speaker lainnya, dan juga mikrofon pun masih disediakan oleh Anker di unit speaker ini. Jadi tentunya kita bisa pakai speaker ini sebagai speakerphone buat nerima call. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri, kita dengerin call sample berikut ini. Yuk. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan panggilan menggunakan iPad saya, teman-teman. Sekarang kita akan coba berpindah ke Bluetooth speaker Anker Soundcore Icon. Yuk. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di Anker Soundcore Icon, teman-teman. Bagaimana menurut kalian call quality dari Anker Soundcore Icon ini ketika dipakai sebagai speakerphone? Sekarang kita kembali ke video review. Kalau gitu sekarang teman-teman, kita langsung aja ke audio sample. Silahkan kalian pakai perangkat audio yang biasa kalian pakai, dan kita akan dengerin sama-sama audio recording dari Anker Soundcore Icon ini. Yuk. I see everything around me changing again and again. Can't stay in this dead end relation, 'cause it's fading to gray. I feel everything inside me changes over and over again. Can't wait knowing that our love is wasted, yeah, wasted. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me. When I try, but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. I'm trying my best to hold on. It's not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood. Sometimes I can't see, But it feels like you're the one who saves me. When I try, but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me.
saves me. So, seperti yang kalian bisa dengerin di audio sample di kondisi indoor volume sedang barusan, overall Icon punya audio yang menurut saya agak warm. Dan bukan tipe yang mentingin clarity ya. Saya sebenarnya jujur berharap Anchor Icon ini punya audio dengan clarity yang lebih oke. Terutama karena saya merasa vokal cowok maupun vokal cewek terdengar agak atau lumayan madi. Terutama kalau kita bandingkan dengan speaker-speakernya Eagle, seperti Eagle Active 2 atau Tera 3 Mini. Ya, saya rasa Eagle Active 2 ini kompetitor yang paling dekat lah dengan Anchor Icon ini. Secara harga dan juga secara ukurannya teman-teman. Sama-sama speaker yang cukup compact di sini. Tapi overall Active 2 masih punya audio yang overall lebih bersih. Namun di saat yang bersamaan saya juga merasa audio keluaran Active 2 ini kadang berasa kurang body. Anchor Icon secara soundnya kayak lebih big teman-teman. Kayak lebih berisi gitu. Tapi lagi, kalau kita bicara soal siapa yang lebih bersih, speaker mana yang secara clarity lebih oke, Eagle Active 2 jawabannya. Vokal lebih clear, treble juga lebih lega, nggak berasa cepat roll off atau agak distorted seperti yang ada di Anchor Icon ini. Secara presentasi audionya pun juga menurut saya lebih open, terutama kalau kita dengerin dari depan speakernya ya. Tera 3 Mini di sini yang paling balance saya rasa di antara ketiga speaker ini. Secara karakter audionya berada di tengah-tengah antara Icon dan Active 2. Oke, meskipun secara treble Anchor Icon ini menurut saya cukup cepet banget roll off-nya, terutama kalau dibandingin sama speaker-speakernya Eagle. Namun secara vokal teman-teman, meskipun vokalnya di sini kayak ada kesan madinya, saya merasa sebenarnya secara warna vokal, tone vokal tiap penyanyi itu berasa lebih keluar di Icon daripada di Eagle Active 2 dan juga Tera 3 Mini. Yang di sini secara presentasi vokalnya menurut saya kayak apa ya? Lebih polos, lebih plain, lebih netral. Keep it netral aja Eagle di sini. Sedangkan di sini lebih colored. Warna vokal penyanyi juga lebih keluar. Seperti waktu saya play lagu Baby I'm Yours-nya Will Downing, vokal Will Downing di Anchor Icon terdengar lebih warm, agak lebih natural, dan jauh lebih berisi dan lebih full body. Sedangkan vokal Will Downing di Eagle Active 2, meskipun secara clarity dan tekstur vokalnya dapet, tapi buat selera saya pribadi, saya masih merasa vokal di Active 2 masih terdengar agak kurang body. Tapi ada satu hal yang menurut saya Anchor Icon menang secara kuantitas dan kualitas kebokan di volume sedang ya, di volume indoor, daripada Eagle Active 2 dan Active 2 Plus. Yakni dalam hal bassnya teman-teman. Bass di Anchor Icon lebih superior secara ketebalan, gebokan, dan extensionnya overall daripada bassnya Active 2 ketika di volume 70% ke bawah. Kalau dibandingin sebelah-sebelahan, bassnya Active 2 ini seperti terdengar lebih lembut, lebih soft gitu. So, buat bass head yang demen gebokan mantep, bass yang lebih berisi, saya yakin bakal lebih puas sama Anchor Icon, bassnya Anchor Icon daripada Active 2 dan juga Active 2 Plus. Tapi di sini Anchor Icon belum ngalahin Eagle Tera 3 Mini ya. Dan juga saya nyadar, meskipun karakter audionya Anchor Icon ini bukan tipe yang open, nggak se-open di Eagle Active 2, tapi kalau kalian coba dengerin speaker ini, nggak langsung dari depan speaker, katakanlah dari samping gitu ya, atau kalian ada di atasnya gini, Anchor Icon punya proyeksi arah audio yang lebih merata dan lebih konsisten ke berbagai arah bila dibandingkan dengan Eagle Active 2. Yang menurut saya paling enak cuma didengerin ketika kalian berada di depan speakernya. Kalau kalian pakai Eagle Active 2 ini, lalu kalian coba berpindah ke agak samping atau agak atas speaker, persepsi audio yang kalian dapetin akan berasa menurun banget secara quality-nya. Tapi di Anchor Icon, mengejutkannya, ini relatif lebih konsisten ke berbagai arah teman-teman. Dan tentu ini mendukung banget ke pemakaian speaker ini. Kalau kalian katakanlah pakai speaker ini sambil digantungin di ransel gitu ya, sambil kalian jalan-jalan ala backpacker gitu, kalian nggak perlu khawatir audionya bakal ter-reduce banget secara quality-nya. Dan oke, kalau kalian cocok dengan sound signature dari Eagle di harga 300 ribuan dan mau tipikal audio yang masih cukup oke, terproyeksi ke berbagai arah, Eagle Tera 3 Mini masih opsi yang cukup solid saat ini saya rasa. Dan untuk kondisi ini, lebih saya rekomenin daripada Eagle Active 2 dan Eagle Active 2 Plus berkat 360 degree soundnya teman-teman. Sekarang kita akan coba tes semua speaker ini di volume 100% di kondisi outdoor. Dan mari kita lihat bagaimana limit kemampuan dari masing-masing speaker ini teman-teman. Yuk!
So, seperti yang kalian bisa dengerin sendiri teman-teman, di volume 100%, apalagi di kondisi rame-rame, Anchor Icon ini sayangnya nggak bisa saya rekomendasikan. Kurang saya rekomendasikan. Penurunan kualitas audionya berasa banget. Audionya jadi serba distorted, muffled, dan jauh menurun clarity-nya di volume maksimal. Bahkan, dengan semua penurunan kualitas audio ini tadi di volume maksimal, secara loudness, Anchor Icon juga masih kalah dari Eagle Active 2 dan juga Eagle Tera 3 Mini, teman-teman. Yang menurut saya, dua speaker ini masih lebih konsisten secara kualitas clarity audio dan juga lebih kenceng di volume maksimal. Jadi, ya, ini kondisi yang agak susah ya. Menurut saya Anchor Icon ini optimalnya cuma dipakai di volume mentok-mentok 70 atau 80% aja. Dan itu pun secara clarity masih kalah dari dua speaker Eagle ini, yang juga berada di range harga yang sama, teman-teman. Jadi overall, di comparison speaker 300 ribuan ini, Anchor Icon cuma bisa saya rekomenin kalau kalian lebih ke bass head. Mau audio yang agak lebih full body, di pemakaian volume yang nggak terlalu kencang, tapi juga nggak masalah dengan mid yang agak muddy menurut saya, dan treble yang lebih cepat roll off bila dibandingkan dengan dua speaker Eagle kompetitornya di sini, teman-teman. Tapi juga terutama, saya bisa rekomenin Anchor Icon ini kalau kalian mau speaker yang bisa kasih proyeksi audio yang lebih konsisten ke berbagai arah, teman-teman. Nggak terpaku cuma ke depan speaker aja. Kalau kalian sering dengerin secara off axis, dari samping atau dari agak jauh gitu, nggak langsung hadap speakernya, Anchor Icon ini bisa kasih performa yang lebih konsisten daripada Eagle Active 2. Tapi teman-teman, di sisi lainnya, kalau kalian mau profile audio yang lebih balance, dengan clarity yang lebih dapet, dan tipe sound yang overall lebih open, lebih punya definisi, dan di volume maksimum juga lebih kenceng daripada Anchor Icon, dan kualitas audionya lebih konsisten, saya jauh lebih rekomenin Eagle Active 2 dan juga Eagle Tera 3 Mini. Ingat konteksnya ya, kalau saya bandingkan dengan Icon secara loudness dan juga clarity audio. Dan di volume maksimum, bass dari Eagle Tera 3 Mini masih agak lebih berbobot daripada bassnya Anchor Icon ketika saya tes sebelah-sebelahan, teman-teman. So, gitu dulu aja teman-teman, nggak seperti speaker Anchor lainnya seperti Icon Plus atau Motion Plus yang meskipun udah lama berada di pasaran tapi masih bisa saya rekomenkan secara solid. Anchor Icon hard sell, agak susah ini. Sekalipun harganya cuma 300 ribuan, teman-teman. Oke, gitu dulu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi tambahan buat kalian yang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli speaker satu ini. Dan juga buat kalian yang pernah request untuk saya melihat atau mengecek speaker satu ini. Thank you semuanya, see you di video berikutnya, dan bye.